Tabarak Rahman ya. Laki-laki itu kalau ada masalah, keinginannya akan menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kalau perempuan kalau punya masalah, keinginannya adalah sharing is caring. Berbagi, bercerita, mencurahkan isi hati, perasaan. Kalau perlu biar plong sambil nangis-nangis. Ini dunia yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Kita sejak dulu diajari, cintai orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Di dunia suami istri, gak berlaku, Pak. Jangan lelaki mencintai istrinya dengan cara mencintai lelaki. Jangan istri mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Beda. Laki-laki perempuan berbeda. Karena berbeda, maka cara mencintai juga berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa, jelas. Ada suami pulang kerja, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa. Sepatu dilepas bukan dengan tangan, langsung kaki, del-del gitu. Kepalanya dibeginikan. Artinya apa? Suami lagi ada masalah kan? Istri yang baik, yang thayyibah. Nah ini perlu belajar nanti, istri yang thayyibah yang begini biasanya akan tanya kan, Mas, ada masalah apa? Kebayang gak Pak, kalau ditanya begitu apa jawabannya? Sama Pak jawaban semua suami di dunia. Enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Di dunia wanita, curhat itu bikin plong. Di dunia lelaki, curhat itu bikin aku merasa lemah. Masa masalah begini aja dicerita-ceritain. Lemah Pak. Beda logikanya, logika perempuan. Berbagi itu berarti saling percaya satu sama lain. Di dunia lelaki menceritakan masalah berarti diriku ini lemah. Mana ada lelaki mau dibilang lemah? Maka dia akan mengatakan, enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Istri biasanya ngejar, Mas aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu enggak mau cerita sama aku? Maksud istri baik, dia selalu berbagi masalahnya, suaminya juga hendaknya berbagi dengan dia supaya beban ditanggung bersama. Maksud istri, maksud suami juga baik. Apa kata suami dalam hati? Istriku itu sudah ngurusin rumah, ngurusin anak, bebannya banyak, mikirin macem-macem, belum arisan, belum ini. Kalau aku cerita masalahku tambah beban buat dia, kasihan. Enggak kok dek, ini masalah kantor kok, biar aku aja yang pusing mikirin, kamu enggak usah ikut mikirin ya. Maksudnya suami apa? Gak ingin nambah beban istri. Baik banget suami anda bu. Tapi apa tuduhan istri kepada suami yang berikutnya? Oh jadi mas gak percaya sama aku? Di dunia lelaki gak mau cerita itu karena gak ingin menambah beban. Di dunia perempuan gak mau cerita berarti kamu gak percaya sama aku. Jadi kamu ceritanya sama siapa? Sama teman kantormu itu, yang seberang meja itu, yang suka ngelirik itu. Jadi kemana-mana tuduhannya Pak. Jadi kemana-mana. Karena apa? Thayyibah tapi kurang ilmu. Anda bayangkan Rasulullah pulang dari Gua Hira, dapat wahyu pertama, itu shock. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, beliau berulang kali jatuh, bangun tersaruk-saruk sampai ke rumah, pucat pasi, gemeteran, menggigil depan rumah. Zamiluni Khadijah, zamiluni. Coba bayangkan kalau Khadijahnya kayak ibu-ibu tadi. Mas ya Allah ada apa mas, ini cerita dulu mas. Kayaknya Sirah Nabawiyah bakal lain ceritanya. Hebatnya Khadijah ngerti bu, yang begini ini ngerti. Ini suami lagi begini, ini apa yang diperlukan? Menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Maka tarik ke kamar, masukkan ke kamar, baringkan di ranjang, selimutin, tinggal keluar, tutup pintunya, doain dari luar. Istri hebat namanya Khadijah. Ngerti apa yang diperlukan suami di saat-saat seperti itu. Makanya saya bilang, kalau Khadijahnya tadi, ya Allah mas cerita sama aku mas. Aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku mas? Kalau Khadijahnya begini, Sirah Nabawiyah lain ceritanya Pak. Lain ceritanya. Nih, ibu-ibu belajar memberi kepercayaan kepada suami. Ketika suami ada masalah, dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Tenang bu, suami itu akan cerita tentang masalahnya. Tipe ceritanya saja yang berbeda. Suami itu akan bercerita kalau masalahnya udah berhasil dia selesaikan. Dek kemarin ada masalah loh dek di kantor. Oh ya Allah terus gimana mas? Tenang dek, sudah mas selesaikan.
tipe ceritanya suami begitu. Beda dengan tipe ceritanya istri. Ya Allah mas, capek banget hari ini mas. Rumah berantakan, anak-anak rewel, pada sakit, piring gelas kotor semua, cucian kotor numpuk, belum ada yang berhasil kutangani. Tetangga rese, tamu datang banyak banget. Aku capek mas, capek. Ya begitu. Ceritanya kan begitu. Nah, tugasnya suami pada saat-saat seperti itu bukan memberi solusi, Pak. Bukan. Solusi di dunia wanita nomor 63. Yang perlu Anda berikan pertama kali adalah perhatian sepenuhnya, dengarkan sebaik-baiknya, simak. Kadang-kadang suami jump to conclusion, oh istri saya kecapean ngurus rumah, berarti perlu dibantu. Maka kadang-kadang suami masih sambil pegang koran atau pegang iPad atau pegang gadgetnya, nengok sebentar ke istrinya, sabar ya Mi, bulan depan deh cari pembantu. Solusi gak Pak? Solusi di dunia lelaki, istri kesulitan ngurus rumah, carikan pembantu. Solusi. Di dunia wanita, lagi curhat begitu mengharu biru seperti itu, ditanggapi mau dicarikan pembantu. Yang terbit perasaan adalah, oh jadi selama ini pengorbananku kok anggap tidak lebih dari pekerjaan seorang pembantu. Kamu tega masih. Terjadi. Beda kan? Beda persepsinya. Makanya Pak, mau hemat anggaran, jangan terlalu baik hati. Kadang-kadang suami terlalu baik hati, istrinya curhat begitu, ditanggapinya, oh jadi kamu capek deh ngurus rumah, tak cariin temen satu lagi buat temenin kamu ya deh ya. Habis piring Pak, habis piringnya. Subhanallah. Enggak Pak, simak dulu aja. Jadi kalau kita saksikan istri kita curhat begitu, simak Pak. Kontak mata dalam mendengarkan satu hal yang penting, sisihkan semua gadget istri mau curhat. Dulu semua, simak kontak mata, berikan bahasa tubuh yang sesuai. Berikan respon yang memadai. Iya ya dek ya, aku juga gak bisa membayangin kalau aku yang jadi kamu. Ini jauh lebih berharga daripada nawarin pembantu Pak. Ketika istri merasa satu frekuensi, dia merasa aman bercerita, menumpahkan semua keluh kesahnya, plong dadanya Pak, dia bisa mengerjakan pekerjaan 50 lelaki. Kuat istri itu, luar biasa. Masya Allah.